Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bukan salah Arteta, ini salah pemilik Arsenal. Pemecatan Mikel Arteta diyakini sudah pasti terjadi, hanya masalah waktu. Arsenal terseok-seok di awal musim 2021-2022 ini dan posisi Arteta semakin sulit. Kasus Arteta ini juga sampai di telinga Kevin Campbell, analis Premier League. Menurutnya, Arteta mungkin dipecat, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Menurut Campbell, memecat Arteta adalah langkah awal, tapi sumber masalah sebenarnya terletak di pemilik klub Kroenke. Dia menuding Kroenke telah membuat kesalahan besar karena tidak menunjuk pelatih berpengalaman. Pemilik klub sudah punya 2 kesempatan untuk mendatangkan sosok berpengalaman. Tapi ketika Anda ingin merekrut pelatih berpengalaman, berarti Anda harus mengeluarkan banyak uang, ujar Campbell kepada Sky Sports. Dahulu ketika Arsene Wenger pergi, mereka merekrut Unai Emery tapi tidak memberikan dukungan penuh. Lalu ketika Emery pergi, Ljungberg meneruskan pekerjaannya sebentar. Dan itulah waktu yang pas untuk mendatangkan pelatih berpengalaman dan memberikan dukungan penuh. Bukan pelatih berpengalaman yang didatangkan Arsenal. Mereka memilih Arteta, sosok yang dianggap sudah sangat mengenal klub. Pendekatan ini tidak sepenuhnya salah, tapi terbukti tidak berhasil. Mereka tidak melakukan itu. Mereka justru mendatangkan Mikel Arteta, lanjut Campbell. Benar, dia pelatih muda dan pemula yang diyakini akan memberikan hal besar, tetapi tanpa dukungan penuh. Benar, Arsenal sudah mengeluarkan 139 juta pounds, tetapi mereka hanya kejar-kejaran. Saya kira pada akhirnya Arsenal akan memecat Mikel Arteta, pungkasnya. Arsenal hampir capai kata sepakat dengan bek timnas Jepang. Arsenal saat ini hampir mencapai kata sepakat dengan pemain bulunya Takehiro Tomiyasu. The Gunners akan menyelesaikan proses transfer bek timnas Jepang itu sebelum bursa ditutup hari ini. Menurut Fabrizio Romano, Takehiro Tomiyasu akan menjalani proses tes medis. Baru setelah itu sang pemain akan diresmikan. Untuk Takehiro Tomiyasu, Arsenal harus mengeluarkan 20 juta euro. Selain itu, masih ada bonus yang mencapai 3 juta euro. Tomiyasu merupakan pemain serba bisa yang dapat dipasang sebagai bek tengah dan kanan. Ini dinilai cocok untuk Arsenal yang sedang mencari posisi tersebut. Formasi 4 pemain bertahan dinilai akan memperbaiki buruknya performa Meriam London musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu sudah mencatat 33 pertandingan di Serie A musim lalu. Pada musim 2021-2022, ia baru turun 1 kali. Namun, Arsenal bukan satu-satunya yang berniat meminang Tomiyasu. Klub rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, juga ingin mendapatkan tanda tangannya. Namun, Arsenal lebih diunggulkan karena Spurs sedang menjalin komunikasi dengan pemain asal Brasil Emerson Royal. Kedatangan Takehiro Tomiyasu dianggap akan menggantikan Ainsley Maitland-Niles. Apalagi setelah sang pemain Ainsley Maitland-Niles yang sempat curhat bahwa dirinya sudah tak kerasan di Arsenal. Arsenal mau tak mau harus mempercepat proses negosiasi mengingat jendela transfer akan ditutup dalam beberapa jam ke depan. Mereka perlu memperbaiki penampilan karena selalu kalah di semua pertandingan Liga Primer Inggris musim ini. Balik ke Spanyol, Hector Bellerin, baju pertama saya Real Betis. Bek sayap Arsenal, Hector Bellerin akan bergabung ke Real Betis dengan status pinjaman. Dilansir dari laman Sky Sport, Real Betis telah menyetujui langkah pinjaman untuk bek kanan Arsenal Hector Bellerin. Bellerin menjalani tes medis di Sevilla sebelum dipinjamkan ke Betis dengan opsi untuk membeli. Kepindahan Hector Bellerin nampaknya semakin nyata sebelum penutupan bursa transfer musim panas.
pemain 26 tahun itu telah banyak dikaitkan dengan pintu keluar sepanjang musim panas. Sebelum Real Betis, Bellerin dihubungkan dengan Inter Milan dan PSG. Sayang, transfer Bellerin ke Inter pupus setelah klub berhasil mendatangkan Denzel Dumfries. Kini, Bellerin dihubungkan dengan Betis yang tak lain merupakan klub masa kecilnya. Baju pertama saya adalah Betis, karena ayah saya adalah penggemar tim Verdi Blanco. Sulit bagi saya untuk mendukung klub lain, kata Bellerin. Bellerin didatangkan Arsenal dari Barcelona saat usianya 16 tahun dan telah merasakan polesan sejumlah manajer mulai Arsene Wenger sampai Mikel Arteta. Good luck in your new chapter, Hector Bellerin. Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette memutuskan untuk bertahan di Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang dilaporkan akan bertahan di Arsenal setelah deadline day karena Alexander Lacazette berencana untuk menyelesaikan kontraknya saat ini. Ada spekulasi seputar masa depan kedua striker saat pasukan Mikel Arteta melihat kemungkinan mengurangi tagihan upah mereka, tetapi pasangan itu tetap bertahan. Aubameyang dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus dengan rumor dia akan dikorbankan saat Arsenal memasuki mode pembangunan kembali musim panas ini. Tapi dia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub pada hari terakhir jendela transfer dan klub London Utara tidak akan menerima tawaran kecuali itu astronomis. Aubameyang yang saat ini menjalani tugas internasional bersama Gabon melewatkan awal musim karena ia dinyatakan positif COVID-19 tetapi mencetak hat-trick saat melawan West Brom di Carabao Cup. Dan Arteta akan berharap bahwa dia dapat membawa hasil positifnya saat menghadapi West Brom itu ke Liga untuk membantu The Gunners naik dari dasar klasemen sementara Liga Inggris. Lacazette yang juga dites positif selama wabah virus corona di London Colney juga akan menjadi pemain Arsenal untuk sisa musim ini. The Gunners berusaha untuk melepas pemain Prancis itu yang memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Karena ia ditawari ke klub-klub seperti Barcelona, tetapi telah berjuang untuk menemukan pelamar yang mampu membayar gajinya yang besar. Semoga duet mereka musim ini konsisten dan juga menghasilkan banyak gol dan pastinya bisa keluar dari zona degradasi.